Pemirsa, masih bersama saya Rahayu Jopar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Badan Pengawas Pemilu Lombok Timur tangani 5 dugaan pelanggaran pemilu. Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat mulai mengebas logistik pemilu. Relawan pecinta lingkungan di Lombok Barat mengajak warga menukar sampah dengan kupon berhadiah uang tunai. Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Barat semakin mahal memasuki awal tahun 2024. Di Pasar Gerung, beras premium naik menjadi Rp17.000 per kilogram, sementara beras medium naik menjadi Rp15.000 per kilogramnya sejak 2 pekan lalu. Kenaikan disebabkan minimnya stok beras dari petani dan belum ada pasokan dari distributor. Tidak tercukupinya stok juga diduga karena beras dikirim keluar daerah oleh para pengepul. Pedagang pusing karena omsetnya menurun. 350. Sebelumnya 345. Oh, naik berarti lagi ya? Nah, naik. Ya kapan dia naik lagi? Sudah ada lah 1 bulan. Kenapa bisa naiknya? Sebab ini nggak tumbuh-tumbuh ini, apa ini padi-padinya nggak jadi ya. Karena Cuaca ya. Berapa tidak naik? Hah? Harga gabah tidak naik. Abang naik itu. Sebelumnya berapa itu beli? Berapa? Pokoknya sekarang melonjak udah naik. Ini nggak membebani ekonomi tuh. Bebani ekonomi. Gimana harapannya sekarang? Bagaimana caranya ya supaya dia turun? Harapannya kan supaya dia turun. Pedagang dan warga berharap pemerintah daerah memperketat pengiriman beras keluar daerah dan mencukupkan stok di pasaran. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan ribu warga miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan bantuan sosial pangan dari pemerintah pada tahun 2024. Pemda mencatat 643 ribu warga penerima manfaat di 10 kabupaten kota terverifikasi mendapatkan bantuan pangan selama 6 bulan. Masing-masing keluarga akan mendapatkan 10 kg beras per bulan dan akan didistribusikan dalam 2 tahap. Bulog NTB akan mendatangkan beras dari luar daerah untuk mencukupi kuota beras bansos. Saat ini NTB mendapat pagu sekitar 643.000 orang atau setara dengan 6.430 ton. Per bulan itu ya? Per bulan. Masing-masing dapat berapa? Mendapat masing-masing PBB mendapat 10 kilo per bulan. Gitu. Jadi kemarin untuk NTB sudah dilakukan launching oleh Bapak Kemenko kemarin di Desa Kute, ya itu udah mulai penyaluran. Berarti mulai bulan ini penyalurannya Bu? Iya, mulai bulan ini sampai tahap kedua bulan April sampai Juni. Bantuan sosial berupa beras digulirkan pemerintah untuk membantu ekonomi warga yang terdampak El Nino di seluruh daerah. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Sulitnya petani mendapatkan pupuk subsidi di awal tahun disoroti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Kondisi itu dirasakan petani di sejumlah wilayah setelah mulai menanam dan menggarap lahannya. Petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dan mengeluarkan biaya produksi yang tinggi demi menyelamatkan tanaman. Legislator mendesak Pemda mempercepat penyaluran pupuk dan mempermudah petani mendapatkannya. Pemda dituntut mengawasi distribusi pupuk agar tepat sasaran. Kalau kemudian tata cara yang hari ini
terlalu dirasa menyulitkan penari, saya pikir harus disederhanakan, Kalau itu untuk menjaga agar jangan terjadi hal-hal penyimpangan misalnya, itu kan ada pengawasan, tidak mesti harus sampai serahkan KTP, harus difoto mungkin ya. Legislator meminta Pemda bersama pihak terkait meningkatkan fungsi pengawasan pupuk agar tidak terjadi penyimpangan pada penyalurannya. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Pria berinisial RS alias Haji Edok, 50 tahun, diringkus unit reserse kriminal Polsek Sandubaya karena mencuri ponsel milik temannya di lingkungan Karangtapen, Kelurahan Cakra Negara. Tersangka ditangkap atas laporan korban yang kehilangan ponsel. Polisi membekuk tersangka di rumahnya di Kopang, Lombok Tengah setelah memeriksa sejumlah saksi yang melihatnya masuk ke rumah korban. Polisi menyita 1 unit ponsel sebagai barang bukti kejahatan. Haji Edok dan korban merupakan teman akrab dan biasa saling mengunjungi. Di mana pelakunya adalah teman korban sendiri, tempat tinggal yang sama di Karangtapen, dengan TKP. Kalau tersangka aslinya dari Kopang, Lombok Tengah, ya kan tinggal di Karangtapen. Modus operandinya, dia datang main-main, kemudian masuk ke rumah korban dan mengambil handphone. Tersangka berdalih mengambil ponsel untuk dipinjam sementara untuk menghubungi keluarganya. Ini HP siapa dicuri? Ini HP-nya untuk apa? Yang dijual? Pakai, Pak. Itu dipakai. Ini HP-nya siapa? Temen, Pak. Teman. Ini. Gimana caranya? Mau main-main lah, kejutan. HP. Mau ngeprank gitu ya? Iya. Nah, terus? Ternyata lanjut bawa pulang. Terus? Bawa pulang. Ya mungkin emosi, ya. Ngomong kotor yang tanda. Nah. Saya tidak berpikir dia mau lapor itu. Oh gitu. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.